Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam berbahagia untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya penyelenggara kegiatan sosialisasi. Di sini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang saya hormati Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Rekan surveyor dari lembaga penyelenggara akreditasi, Bapak dan Ibu Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili yang nanti di 2026 sudah akan melakukan kegiatan akreditasi ulang. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Sivitas Hospitalia dan juga pemerhati kesehatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga selalu semangat bekerja, berkarya, berbahagia, penuh berkah dan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi banyak orang. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan mewakili Larsi membawakan topik pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Topik ini Bapak dan Ibu adalah topik yang sangat menarik. Tetapi memang pada kenyataannya banyak rumah sakit, rekan-rekan di rumah sakit yang memang belum menjalani penilaian daripada bab pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Karena tidak menjalani pendidikan, tidak sebagai rumah sakit pendidikan, sehingga bab ini biasanya statusnya adalah TDD. Baik, bersama-sama dalam waktu sampai dengan pukul 12 yang tadi sudah disampaikan Ibu Diana, kita akan sharing bersama, diskusi bersama. Silahkan nanti disampaikan kalau ada hal-hal yang akan menjadi topik diskusi yang sangat menarik. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa kita harus mengingatkan kembali kepada rekan-rekan di rumah sakit bahwa kita saat ini sudah menggunakan standar dan instrumen akreditasi rumah sakit dari Kemenkes tahun 2024 sesuai dengan HK 0107 1596 dan juga instrumennya 47104. Sehingga Bapak dan Ibu Direktur Rumah Sakit, tim akreditasi pastikan anggotanya sudah membaca eh pedoman standar instrumen yang baru ya. Jadi jangan membaca yang sudah lama, yang sudah tahun 2022 sudah bisa kita simpan. Kita sekarang buka standar dan instrumen yang sudah lebih update. Oke, itu catatan nomor satu. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Diana. Betul, saat ini saya berdomisili di Kota Binjai, Sumatera Utara dan sudah bergabung bersama Larsi sebagai surveyor penilai sejak tahun 2022. Baik, Bapak dan Ibu ada beberapa hal, ada hanya 4 sih sebenarnya. 4 topik yang akan saya diskusikan mulai dari gambaran umum, kebijakan pelayanan pendidikan, kompetensi dan supervisi, serta mutu dalam keselamatan pelaksanaan pendidikan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita bicara bab pendidikan dalam pelayanan kesehatan, ada banyak sekali dasar hukum yang mengiringi proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan ini. Mulai dari tentunya undang-undang tentang rumah sakit, sampai dengan instrumen dan standar yang terbaru. Dan mungkin yang akan banyak kita lihat itu peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan, kemudian peraturan tentang penetapan rumah sakit pendidikan itu regulasi yang akan sering kita buka. Nanti akan banyak saya sampaikan di sini. Jadi untuk rekan-rekan terutama yang memang rumah sakit pendidikan, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan dasar-dasar hukum ini dapat menjadi acuan kita bersama selain dari standar dan instrumen Kementerian Kesehatan tentang akreditasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu bahwa pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Nah, rumah sakit itu, rumah sakit pendidikan terutama punya keunikan dengan adanya peserta didik yang terlibat dalam upaya pelayanan pasien. Keberadaan peserta didik ini dapat membantu proses pelayanan, namun juga berpotensi untuk mempengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Hal ini disebabkan peserta didik masih dalam tahap belajar dan tidak memahami secara penuh protokol yang ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, kalau kita ke luar negeri, biasanya rumah sakit yang dicari adalah rumah sakit pendidikan. Kenapa? Karena di sana tempat berkumpulnya para pakar, demikian ya. Banyak ahli-ahli di rumah sakit pendidikan, banyak pengajarnya, banyak pakarnya. Tetapi terkadang di tempat kita, di Indonesia, kalau kita bicara rumah sakit pendidikan masih banyak, tidak bisa kita pungkiri yang masih memandang, sebelah mata. Karena dibilangnya, "Janganlah ke rumah sakit itu banyak anak didiknya, banyak siswanya, nanti kita jadi bahan percobaan." Nah, melalui akreditasi, melalui standarisasi, kita bersama-sama akan menghilangkan stigma-stigma tersebut. Kemudian,
Apa tujuan pendidikan dalam pelayanan kesehatan? Yang pertama tentunya agar mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit pendidikan tetap terjaga, maka ditetapkan suatu standar akreditasi untuk pendidikan di rumah sakit pendidikan. Kemudian dari standar itu diperlukan pengaturan khusus bagi rumah sakit yang mengadakan pendidikan kesehatan. Tujuannya yang pertama harus bisa menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran, kedokteran gigi ataupun kesehatan lain dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan penelitian yang bermutu. Nah, Bapak dan Ibu, di pendidikan dalam pelayanan kesehatan, tidak seperti bab-bab lain yang satu bab ada 71 elemen penilaian, 81 elemen penilaian. Di PPK ini Bapak dan Ibu hanya ada 6 standarnya, dan elemen penilaiannya pun juga tidak terlalu banyak, 23. Insya Allah bagi rekan-rekan yang memang rumah sakitnya sudah ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan, ini semuanya bisa dilalui dengan baik karena semua dokumennya pasti sudah ada di rumah sakit. Untuk mudahnya, kita bagi menjadi 3 klaster besar. Yang pertama, di standar PPK 1 dan 3, kita akan bicara kebijakan tentang pelayanan pendidikan. Kemudian di standar PPK 4 dan 5, kita akan bicara kompetensi dan supervisi. Dan di standar PPK 6, kita akan bicara mutu dan keselamatan pelaksanaan pendidikan. Nah, sudah beberapa kali tadi saya menyebutkan tentang rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Kita berkenalan lebih dalam dengan apa yang dimaksud dengan rumah sakit pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan bahwa rumah sakit pendidikan itu adalah rumah sakit yang merupakan jejaring institusi pendidikan kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran. Jadi dari definisi ini cukup banyak highlightnya ya. Dia adalah jejaring, dia adalah wahana pembelajaran klinik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran. Nah, rumah sakit pendidikan harus memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari rumah sakit yang biasa, dari rumah sakit yang non-pendidikan. Di antaranya adalah hal penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, penerapan metode penata laksanaan terapi terbaru, teknologi kedokteran tepat guna, hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama, hasil pengobatan dengan survival rate yang lebih baik, dan tersedianya konsultasi dari staf medis pendidikan selama 24 jam. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara rumah sakit pendidikan, saat ini di Indonesia rumah sakit pendidikan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi, dan juga rumah sakit pendidikan satelit. Nah, kalau rumah sakit pendidikan utama adalah rumah sakit yang digunakan oleh FK, FKG untuk memenuhi seluruh atau sebagian kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. Tapi bisa juga untuk tenaga kesehatan lain. Nah, di rumah sakit pendidikan utama ini hanya bisa menjadi satu rumah sakit pendidikan utama bagi satu FK atau FKG. Nah, di sisi lain, FK dan FKG ini hanya bisa bekerja sama dengan satu rumah sakit pendidikan utama. Nah, dia juga bisa juga menjadi rumah sakit satelit atau afiliasi bagi institusi pendidikan yang lain. Mungkin kita bisa ulang kembali bersama-sama beberapa rumah sakit pendidikan utama yang ada di Indonesia. Mungkin kalau dari Aceh itu ada Rumah Sakit Zainal Abidin, kalau di Sumatera Utara ada RSUP Haji Adam Malik, kemudian ada RSCM. Kemudian ada karya di Semarang dan lain sebagainya yang Bapak Ibu pasti di tempatnya masing-masing sudah memahami dan sudah kenal rumah sakit pendidikan di tempat Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua rumah sakit pendidikan afiliasi. Nah, kalau rumah sakit pendidikan afiliasi ini rumah sakit khusus, rumah sakit dengan unggulan pelayanan kedokteran yang memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan kompetensi spesialis. Nah, rumah sakit pendidikan afiliasi ini bisa juga menjadi rumah sakit satelit. Nah, kemudian ada satu lagi adalah rumah sakit pendidikan satelit. Sebenarnya prinsipnya hampir mirip dengan yang afiliasi, hanya kalau rumah sakit pendidikan satelit ini dia adalah rumah sakit umum. Rumah sakit umum yang digunakan institusi guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran atau tenaga kesehatan lain. Nah, Bapak dan Ibu selain mungkin sudah mengenal nama-nama rumah sakit pendidikan utama, afiliasi dan juga satelit, Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar namanya wahana pendidikan.
Jadi yang namanya wahana, oh kita koskapnya di wahana, kita internshipnya di wahana. Jadi kalau wahana itu agak berbeda dengan terminologi rumah sakit pendidikan. Jadi kalau wahana secara definisi adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Jadi dia sama-sama sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, tapi dia di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih primer, misalnya di puskesmas atau di klinik Pratama. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi dan tugas rumah sakit pendidikan. Ada tiga, Bapak dan Ibu. Yang pertama, rumah sakit pendidikan dia harus menjalankan fungsi pelayanan. Dengan fungsi pelayanan yang baik, tentunya ada tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu, teknologi kedokteran yang berbasis bukti dengan aspek etika profesi dan hukum kesehatan yang selalu berjalan beriringan. Kemudian sesuai kebutuhan medis pasien, jadi nggak boleh pemeriksaannya itu di luar daripada clinical pathway yang sudah disepakati di rumah sakit pendidikan tersebut. Semuanya harus sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai standar pelayanan, dan tentunya selalu kita garis bawahi mengutamakan keselamatan pasien. Dalam hal tugas dan fungsi sebagai pendidikan. Nah, nanti rumah sakit pendidikan harus menyediakan dosen, kemudian membina jejaring rumah sakit pendidikan dan menyediakan pasien atau variasi kasus. Karena namanya tempat kita belajar. Tidak mungkin selama periode stase di penyakit dalam misalnya yang dirawat hanya pasien typhoid fever aja, seperti itu. Atau kalau misalnya tenaga kesehatan lain, misalnya di bagian radiologi, hanya melakukan pemeriksaan radiologi ronsen yang normal saja. Dibutuhkan variasi-variasi kasus agar menambah hasanah pembelajaran dari peserta didik. Kemudian dalam hal penelitian, rumah sakit pendidikan punya tugas melakukan penelitian translasional, menilai, menapis, dan mengadopsi teknologi kedokteran, mengembangkan pusat penelitian yang unggulan, kemudian melakukan penelitian untuk kemajuan pendidikan kedokteran dan bekerja sama dengan pelaku industri. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah persyaratan dan tata cara penetapan rumah sakit pendidikan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang nantinya bertanya-tanya gimana caranya supaya rumah sakitnya ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Bahwa rumah sakit pendidikan sebelum menyelenggarakan fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian wajib mendapatkan penetapan. Penetapannya dari Menteri Kesehatan. Syarat-syaratnya, yang pertama, rumah sakit tersebut sudah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien atau klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang kedua, tentu saja rumah sakitnya harus punya izin operasional yang masih berlaku. Kemudian rumah sakitnya sudah harus terakreditasi. Kemudian ada pernyataan kesediaan menjadi rumah sakit pendidikan dari pemilik rumah sakit. Hal ini sangat penting, hal ini sangat krusial karena di sini diperlukan komitmen yang kuat, komitmen yang konsisten dari pemilik rumah sakit untuk bersama-sama mengawal proses pendidikan yang terjadi di rumah sakit pendidikan bersama dengan institusi. Jadi jangan sampai pemiliknya nggak tahu kalau di rumah sakitnya ternyata menerima proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini pemilik siapa? Ya tentu saja kalau swasta mungkin dari eh, direktur atau dewan pengawas, direktur umum atau dewan pengawas. Kalau misalnya RSUD silahkan siapa nih? Apakah wali kota, apakah bupati atau gubernur, yang pasti harus ada statement tertulis pernyataan kesediaan menjadi rumah sakit pendidikan dari pemilik. Selanjutnya ada program penelitian secara rutin, kemudian ada teknologi kedokteran yang sesuai dengan standar nasional, kemudian ada dokumen perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan, ada SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, karena kan nanti kita harus mengajarkan kepada peserta didik, jadi harus ada dosennya. Kemudian memenuhi standar rumah sakit pendidikan. Nah, itu yang saya ambil dari PP 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Kalau kita agak mundur sebelumnya di regulasi 2009, di pedoman klasifikasi dan standar rumah sakit pendidikan sebenarnya ada yang tidak masuk di yang sekarang, yaitu dibutuhkannya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk topik kebijakan dalam pelayanan pendidikan. Tadi ini di PPK 1 sampai dengan 3. Nah, pada standar PPK 1 ini diminta rumah sakit menetapkan regulasi tentang persetujuan dan pemantauan pemilik pimpinan dalam kerjasama menyelenggarakan pendidikan kesehatan di rumah sakit. Nah, di sini diperlukan adanya keputusan penetapan rumah sakit pendidikan adalah kewenangan Kementerian Kesehatan
yang membidangi masalah kesehatan berdasarkan keputusan bersama yang dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kerjasama pemilik dan pimpinan rumah sakit dengan pimpinan institusi pendidikan. Di mana peserta pendidikan klinis termasuk di sini trainee, fellow, peserta pendidikan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan peserta pendidikan tenaga kesehatan profesional lainnya. Kemudian rumah sakit juga harus menyetujui output serta kriteria penilaian pendidikan dan harus dimasukkan dalam perjanjian kerjasama. Nah, silahkan nanti apa output yang akan ditetapkan yang menjadi parameter dalam berjalannya proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan ini. Nah, untuk mudahnya Bapak dan Ibu di PPK 1, Bapak dan Ibu bisa bayangkan kita akan berbicara tentang 2 institusi dan juga peserta didik. Dari segi rumah sakit. Dari segi rumah sakit nanti kalau rumah sakit pendidikan utama ada organisasi Komkordiknya. Kemudian akan bicara tentang kapasitas penerimaan, akan bicara tentang daftar peserta didik, daftar staf pengajar klinis dan juga survei kepuasan. Dari segi institusi pendidikannya akan bicara tentang SK penugasan dari institusi pendidikan dan juga institusinya harus juga terakreditasi. Dan apa yang menghubungkan kedua institusi itu? Yang menghubungkan yang pertama adanya penetapan dari Kemenkes bahwa rumah sakitnya adalah rumah sakit pendidikan, kemudian adanya perjanjian kerjasama, adanya persetujuan pemilik dan juga adanya rasio peserta didik dan pengajar klinis. Jangan lupa kita juga akan bicara tentang peserta didik, kita akan bicara program orientasi, supervisi, logbook, kurikulum, monitoring, dan evaluasi. Jadi di PPK 1 insya Allah mudah dan Bapak Ibu pasti bisa memenuhinya dengan baik. Oke, selanjutnya perjanjian kerjasama rumah sakit pendidikan dengan institusi pendidikan. Ini saya ambil dari PP 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu di PP ini sudah sampaikan kepada kita bahwa, PKS yang mengikat antara rumah sakit pendidikan dengan institusi pendidikan itu ada isi minimalnya. Jadi kalau untuk rumah sakit pendidikan utama dengan institusi pendidikan itu isinya mulai dari tujuan, ruang lingkup, sampai N, itu penyelesaian perselisihan. Sedangkan kalau rumah sakit pendidikan afiliasi atau pendidikan satelit dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan, hampir mirip mulai dari tujuan, ruang lingkup, sampai dengan penyelesaian perselisihan. Tetapi kalau kita amati lebih jeli di pasal 22 dan 23 ini, ada yang tidak ada. Ada yang ada di rumah sakit pendidikan utama dan tidak ada di rumah sakit pendidikan satelit atau afiliasi. Yang tidak ada adalah pembentukan komite koordinasi pendidikan di poin I. Jadi Bapak dan Ibu, kalau di rumah sakit pendidikan utama itu, harus ada komite koordinasi pendidikan. Sedangkan kalau di rumah sakit pendidikan satelit atau afiliasi maksud saya, tidak diminta wajib ada Komkordik. Jadi siapa yang akan mengurus proses pendidikan ini? Silahkan bisa, diklat, bisa kordik, bisa tim, pendidikan, ya apapun namanya, tetapi tidak disebut sebagai komite koordinasi pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu kalau kita cermati lagi di sini ada yang berbeda antara kerjasama rumah sakit pendidikan utama dengan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan afiliasi atau satelit dengan rumah sakit pendidikan utama dan institusi pendidikan. Yaitu kalau rumah sakit pendidikan utama itu perjanjian kerjasama sifatnya bipartit. Jadi antara rumah sakit pendidikan utama dengan institusi pendidikan. Sedangkan kalau dengan rumah sakit satelit atau afiliasi bentuknya tripartit antara rumah sakit afiliasinya, antara institusi pendidikannya, dan satu lagi rumah sakit pendidikan utamanya juga ikut PKS di sini. Kenapa? Karena rumah sakit pendidikan utama punya tanggung jawab juga untuk membina jejaring rumah sakit satelit atau rumah sakit afiliasi yang bekerja sama dengan institusi pendidikannya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian masih di PPK 1 juga di sini kita bicara evaluasi program dan hasil pembelajaran. Di mana rumah sakit pendidikan bersama-sama dengan institusi pendidikan kedokteran terkait harus melakukan evaluasi pencapaian peserta didik secara bersama-sama. Efektivitas dan evaluasi program yang dilakukan bersama oleh rumah sakit pendidikan itu memang harus antara rumah sakit pendidikan dengan institusi pendidikannya. Nah, kriteria evaluasinya apa saja? Yang pertama, rumah sakit pendidikan harus melakukan evaluasi
program pendidikan klinik secara berkala. Jadi nggak boleh sesukanya aja, tapi ada jadwalnya secara berkala. Apakah 6 bulanan, apakah setahun sekali, kemudian secara tersendiri atau bersama-sama Badan Koordinasi Pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian terselenggaranya mekanisme umpan balik bagi peserta didik, terselenggaranya rapat evaluasi Badan Koordinasi Pendidikan setiap 6 bulan sekali, terselenggaranya evaluasi supervisi pendidikan klinik tiap semester, kemudian peserta program pendidikan klinik dinilai bersama oleh staf pendidik rumah sakit dan juga institusi pendidikan. Dinilainya oleh yang mempunyai kompetensi sebagai penilai tentunya. Nah, di PPK 1 ini Bapak dan Ibu ada 4 elemen penilaian yang akan dinilai oleh rekan-rekan surveyor. Yang pertama tadi, wajib rumah sakit memiliki kerjasama resmi dengan institusi pendidikan yang masih berlaku. Tentu saja dokumen bukti yang akan dicari sama rekan-rekan surveyor nantinya adalah dokumen bukti yang berbentuk regulasi, yaitu perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan yang masih berlaku. Jangan ada Dok, ini bisa kami tunjukkan, tetapi begitu dicek, "Loh ini kok ternyata sudah expired 6 bulan yang lalu." Nah, seperti itu. Yang kedua, kerjasama antara rumah sakit dengan institusi pendidikan yang sudah terakreditasi. Tentu saja tadi karena satu rumah sakit bisa bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan, harusnya kita bisa menemukan dokumen daftar institusi pendidikan yang bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian adanya sertifikat akreditasi dari institusi pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat kriteria penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit juga harus tercantum di dalam PKS. Tadi kan ada tuh isi minimalnya. Nah, di antaranya salah satunya adalah kriteria penerimaan peserta didik. Nanti kita lihat pernyataan dalam PKS-nya apakah sudah tertuang atau belum. Kemudian pemilik, pimpinan rumah sakit, dan pimpinan institusi membuat kajian tertulis sedikitnya 1 kali dalam setahun terkait evaluasi program pendidikan kesehatan yang dijalankan di rumah sakit. Nah, ini nanti yang kita lihat adalah kajian terhadap hasil evaluasi program pendidikannya 1 tahun sekali. Mudah-mudahan ini semuanya mudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya adalah standar PPK 2. Di sini kita bicara pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang diselenggarakan di rumah sakit harus mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas. Organisasi yang mengkoordinasi pendidikan di rumah sakit harus menetapkan kewenangan, perencanaan, pemantauan implementasi program pendidikan klinis, serta evaluasi dan juga analisisnya, jangan lupa. Nah, adanya kesepakatan antara rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi atau tenaga profesional kesehatan lainnya harus tercermin dalam organisasi dan kegiatan organisasi yang mengkoordinasi pendidikan di rumah sakit. Nah, rumah sakit juga jangan lupa diminta untuk memiliki regulasi yang mengatur poin A sampai C dalam maksud dan tujuan. Nanti kalau di elemen penilaian bahasanya seperti itu. Jadi poin A sampai C-nya itu yang pertama kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit. Yang kedua, persyaratan kualifikasi pendidik atau dosen klinis. Dan yang ketiga, peserta pendidikan klinis di rumah sakit yang dipertimbangkan berdasarkan masa pendidikan dan juga level kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan bicara tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Bahwa pada saat nanti sudah bekerja sama, itu harus ada kebijakan penerimaan peserta didik, ada kebijakan daya tampung peserta dengan rasio yang sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi, apakah 1:5, apakah 1:3, apakah 1:7, itu sudah ada yang mengatur. Kemudian kebijakan peraturan, pelaksana dan peraturan teknis, kemudian kebijakan pedoman dan prosedur rumah sakit, peraturan bersama dan kebijakan-kebijakan lain yang menjadi acuan pokok bagi staf medis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Misalnya institusi pendidikan harus menghormati apabila memang rumah sakit bilang area rumah sakit adalah area bebas rokok, maka artinya institusi pendidikan harus menyampaikan kepada peserta didik bahwa ya nggak boleh lah rekan-rekan itu merokok di area rumah sakit karena itu adalah kebijakan yang menjadi acuan bersama, peraturan bersama untuk dilaksanakan. Kemudian tentu saja karena namanya ini adalah proses pendidikan, ada namanya proses administrasi pendidikan. Proses administrasi
Pada pendidikan dimulai dari jadwal prapelaksanaan, itu sebelum stase dimulai, sebelum rotasi dimulai, adanya surat atau jadwal yang dikirim ke rumah sakit. Kemudian ada jadwal pelaksanaan, jadwalnya tetap diikuti sesuai dengan kesepakatan. Ada staf sekretariat khusus yang menangani tugas-tugas administratif. Ada sistem pencatatan nilai yang dilaporkan tepat waktu. Ada sistem informasi pendidikan. Bisa bentuknya dia web atau aplikasi yang dikembangkan dan juga ada laporan kemajuan pendidikan. Di PPK 2 ini, Bapak dan Ibu, rumah sakit diminta mendokumentasikan daftar akurat yang memuat semua peserta pendidikan klinis di rumah sakit. Untuk setiap peserta pendidikan klinis dilakukan pemberian kewenangan klinis untuk menentukan sejauh mana kewenangan yang diberikan secara mandiri atau di bawah supervisi. Nah, rumah sakit juga harus mempunyai dokumentasi yang paling sedikit meliputi satu surat keterangan peserta didik dari institusi pendidikan. Jadi jangan sampai ada peserta didik yang sudah selesai melalui pendidikan 6 minggu, ternyata nama dia tidak ada di daftar, nama peserta didik dari institusi pendidikan, sehingga pada akhirnya kita juga terkendala dalam, mengeluarkan nilai. Yang kedua, adanya ijazah, surat tanda registrasi, dan juga surat izin praktek yang menjadi persyaratan, kemudian klasifikasi akademik, identifikasi kompetensi peserta pendidikan klinis, dan juga laporan pencapaian kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu, di PPK 2 ada 3 saja elemen penilaian yang akan dinilai. Ini juga insya Allah mampu laksana semuanya Bapak dan Ibu. Yang pertama, rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis. Tadi tuh yang sudah saya sebutkan dari poin A sampai dengan C. Jadi tentu saja yang kita cari adalah dokumen bukti, dokumen regulasi maksud saya, dokumen regulasi yang membicarakan tentang penetapan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis. Yang kedua adalah rumah sakit punya daftar lengkap peserta didik, yang saat ini ada di rumah sakit. Jadi, daftar lengkap saat ini, daftar lengkap, periode berikutnya semuanya harus tertata rapi di lemari atau di filingnya, Komkordik atau Diklit atau Diklat yang memang ngopeni dari peserta didik. Seperti itu. Kemudian untuk setiap peserta pendidikan klinis terdapat dokumentasi tadi dari A sampai E, ada STR-nya, ada ijazahnya, ada surat penugasannya dari institusi pendidikan. Nanti itu kita lihat pada saat kita bisa lihat pada saat survei daring ya, nanti kan akan diupload sama rekan-rekan dari rumah sakit. Kita masuk Bapak dan Ibu ke standar PPK 3, di mana di standar PPK 3 ini meminta tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit harus disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis. Juga harus sesuai dengan variasi jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas di rumah sakit. Bapak dan Ibu, bahwa pendidikan klinis di rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien. Tentu ya, kita semua sepakat. Memperhatikan kebutuhan pelayanan sehingga pelayanan di rumah sakit tidak terganggu, tapi justru menjadi lebih baik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau di luar negeri, rumah sakit pendidikan itu dicari karena tahu di situ banyak para pakarnya, ya. Akan secara terintegrasi dengan rangka memperkaya pengalaman dan kompetensi peserta didik. Kemudian termasuk juga pengalaman peserta didik untuk selalu memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien. Jadi sangat penting untuk adanya variasi jumlah pasien dan juga jumlah peserta pendidikan klinis harus memperhatikan jumlah staf klinik dan juga sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bicara tentang pendidik klinis. Dokdiknis ya, dokter pendidik klinis. Nah, biasanya ada juga yang menyebutnya demikian. Nah, jadi ketika kita bicara pendidik klinis, itu nomor satu harus ada dulu nih tata cara perekrutan dan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, adanya pengangkatan dari dosen dari institusi pendidikannya dan ada juga SK pengangkatan dari direktur rumah sakit. Nah, jadi nanti pendidik klinis ini selain punya pekerjaan sebagai staf medik fungsional, sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit itu juga punya tugas tambahan yaitu melaksanakan tugas sebagai dokter pendidik. Nanti di SPK dan RKK-nya akan terlihat tuh tanggung jawab, kewenangan, hak dan kewajiban. Nah, ketika kita bicara tentang elemen penilaian ini, tentu saja nanti kita akan nyebrang sedikit ke rekan-rekan di bab KPS. Pastikan rekan-rekan di bab KPS sudah mengecek
pendidik klinis di rumah sakit, ada nggak nih tambahan RKK tambahannya? Jangan sampai dia sudah ditetapkan beliau ini sebagai pendidik klinis ternyata belum tercantum nih bahwa ada tambahan tugas sebagai dokter pendidik. Seperti itu. Kemudian terdapat tim penilai atau supervisor kinerja tenaga pendidik dari rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan kedokteran. Nah, tentu saja pendidik klinis ini, harus juga dievaluasi. Jadi bukan cuma peserta didik saja yang dievaluasi ya Bapak Ibu, tetapi tenaga pendidik juga harus dievaluasi. Apa saja yang dievaluasi? Mulai dari kompetensinya, komitmennya, disiplinnya, pengembangan diri, dengan kriteria evaluasinya diantaranya presensi pembelajaran dan juga data dasar pengembangan diri. Nah, untuk di elemen penilaian PPK 3 ada 3 yang akan dinilai. Yang pertama adanya bukti perhitungan rasio peserta didik dengan staf pendidik. Itu nanti kita akan lihat dokumen perhitungannya. Kemudian ada bukti perhitungan peserta didik yang diterima di rumah sakit per periode, misalnya di periode Januari eh, stase pertama, kemudian periode selanjutnya. Jadi per periode itu ada untuk proses pendidikan yang disesuaikan dengan jumlahnya. Kemudian bukti bahwa sarana prasarana, teknologi, dan sumber daya lain di rumah sakit itu tersedia untuk mendukung pendidikannya peserta didik. Nah, yang kita lihat apa? Nanti dokumen buktinya adalah daftar ya Bapak Ibu, daftar inventaris rumah sakit yang meliputi sarana prasarana, teknologi dan informasi, library atau e-library. Jadi bisa bentuknya perpustakaan fisik yang memang ada buku-buku yang bisa dibaca atau digilip ya, digital library yang bisa ada jurnal-jurnal yang free untuk dibaca sama peserta pendidikan yang tidak perlu akses berbayar. Nah, itu juga salah satunya bukti penyediaan sarana prasarana pendidikan di rumah sakit pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke kompetensi dan supervisi. Di kompetensi dan supervisi pertama di standar PPK 4. Di standar PPK 4 ini diminta seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit. Jadi yang memberikan kewenangan Bapak dan Ibu ada dua, institusi pendidikan dan juga rumah sakit, tidak bisa salah satunya. Nah, bahwa seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis telah mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis untuk dapat mendidik dan memberikan pembelajaran klinis kepada peserta pendidikan klinis di rumah sakit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dokter staf yang memberikan pendidikan klinis dengan seluruh gelar akademis dan profesinya tersedia di rumah sakit. Kemudian seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis harus memenuhi persyaratan kredensial dan memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pendidikan klinis yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawabnya. Di PPK 4 yang akan kita nilai hanya ada 3. Yang pertama adalah rumah sakit menetapkan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dan penetapan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinis di rumah sakit. Nanti kita akan lihat dokumen regulasinya. Dari regulasi penetapan staf klinis sebagai pendidik klinis, kemudian penetapan kewenangan pemberian pendidikan klinis dalam SPK dan RKK staf pendidik klinis. Kemudian yang kedua, ada daftar staf klinis yang memberikan pendidikan secara lengkap, by akademi dan juga by profesi sesuai dengan jenis pendidikan yang dilaksanakan di rumah sakit. Jadi bukan cuma peserta didik yang ada daftarnya, tapi staf klinis yang memberikan pendidikan juga tercatat di Komkordik dan juga terlapor baik itu di rumah sakit atau ke institusi pendidikan. Siapa-siapa aja sih yang mengajarkan anak didik kita di rumah sakit. Nah, itu institusi pendidikan juga wajib dan boleh harus tahu. Ada daftar staf klinis tadi, itu dokumen bukti yang akan dicari untuk melengkapi PPK 4B. Kemudian di 4C, rumah sakit memiliki bukti staf klinis yang memberikan pendidikan klinis telah mengikuti pendidikan sebagai pendidikan dan profesi keberlanjutan. Nah, bentuknya ada sertifikat pelatihan pendidikan klinis ya mungkin seringkali disebut dengan perseptor, kemudian CI, pekerti ya dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu mungkin lebih banyak pengalamannya. Kemudian sertifikat profesi berkelanjutan. Bagaimanapun namanya dosen yang mengajar tentang ilmu kesehatan saat ini eranya rekam medis elektronik, eranya
penggunaan AI ya, dunia pendidikan kesehatan terus berkembang sehingga dosennya juga harus update ilmunya sehingga bisa mengajarkan ilmu yang update juga kepada rekan-rekan para peserta didik. Baik, memasuki standar PPK 5. Di standar PPK 5, Bapak dan Ibu, rumah sakit diminta untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang dijalankan untuk staf klinis di rumah sakit aman, aman bagi pasien dan juga aman bagi peserta didik. Supervisi dalam pendidikan menjadi tanggung jawab staf klinis yang memberikan pendidikan klinis untuk menjadi acuan pelayanan rumah sakit agar pasien, staf, peserta didik terlindungi secara hukum. Kemudian supervisi diperlukan untuk memastikan asuhan pasien yang aman dan merupakan bagian proses belajar bagi peserta pendidikan klinis sesuai jenjang pembelajaran dan level kompetensinya. Jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa setiap peserta pendidikan klinis juga harus mengerti proses supervisi klinis meliputi siapa saja yang melakukan supervisi, frekuensi supervisi yang memberikan pendidikan klinis. Kemudian pelaksanaan supervisi didokumentasikan dalam logbook atau sistem dokumentasi lain, tapi paling umumnya adalah dalam bentuk logbook untuk peserta didik dan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis sesuai dengan ketetapannya. Nah, di PPK 5 ada 4 poin yang akan dinilai. Yang pertama adalah rumah sakit telah memiliki tingkat supervisi. Jadi tentunya nanti ada regulasi yang kita akan nilai adalah penetapan tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis. Jadi regulasi penetapannya. Yang kedua, setiap peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat frekuensi dan dokumentasi supervisinya. Jadi nanti dokumen buktinya adalah satu surat level kompetensi dari institusi pendidikan, bukti tanda pengenal level kompetensi. Kalau di rumah sakit pendidikan Bapak Ibu bisa lihat dari ID card atau dari badge, ada PIN-nya di baju atau ada kode-kode yang disepakati di rumah sakit itu. Kemudian ada logbook peserta didik. Kita bisa lihat nanti di observasi tanda pengenalnya, logbooknya dan bisa melakukan wawancara pada peserta didik ataupun pendidiknya. Selanjutnya yang poin ketiga akan dinilai juga dalam PPK 5 ini. Rumah sakit telah memiliki sebuah format spesifik untuk mendokumentasikan proses supervisi yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit, tujuan program pendidikan, serta mutu dan keselamatan asuhan pasien. Jadi dokumen buktinya nanti logbook dan dokumentasi proses supervisi dari Komkordik atau tim Kordik. Kemudian rumah sakit telah memiliki proses pengkajian rekam medis untuk memastikan kepatuhan batasan kewenangan dan proses supervisi peserta pendidikan yang mempunyai akses pengisian rekam medis. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Dokter, boleh nggak sih peserta didik itu menulis CPPT, melakukan pengisian rekam medis? Bahwa di standar disampaikan hanya peserta didik yang berwenang yang mengisi rekam medis dan itu pun harus disupervisi oleh DPJP. Jadi pertanyaan itu terjawab di PPK 5D. Kita pastikan lagi, hanya peserta didik yang berwenang yang mengisi rekam medis dan disupervisi oleh DPJP. Tentunya harus peserta didik yang supervisinya sudah supervisi rendah, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu mutu dan keselamatan pendidikan, pelaksanaan pendidikan. Bahwa di PPK 6, Bapak dan Ibu diminta adanya pelaksanaan pendidikan klinis rumah sakit yang mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Dalam hal ini, dalam pelaksanaan program pendidikan klinis senantiasa menjamin mutu dan keselamatan pasien. Kemudian rumah sakit memiliki rencana dan melaksanakan program orientasi terkait penerapan konsep mutu dan keselamatan pasien yang harus diikuti oleh seluruh peserta pendidikan klinis, serta mengikutsertakan peserta klinis dalam semua pemantauan mutu dan keselamatan pasien. Apa aja Bapak dan Ibu? Mungkin bisa saya kasih contoh indikator mutu nasional. Indikator mutu nasional salah satunya kan ada melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan pelaksanaan cuci tangan. Nah, dalam hal ini peserta didik bisa diikutsertakan sebagai responden ya. Kemudian jangan lupa peserta didik juga harus melalui fase orientasi peserta pendidikan klinis mencakup 4 hal.
mutu dan keselamatan pasien, pengendalian infeksi, misalnya tadi tata cara penggunaan APD, tata cara cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian program keselamatan penggunaan obat, misalnya LASA, obat-obatan high alert, dan lain sebagainya. Dan juga sasaran keselamatan pasien sesuai 6 SKP, mulai dari identifikasi pasien sampai dengan resiko pasien jatuh, baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Kemudian masih di PPK 6, terakhir ini kan, peserta pendidikan klinis seyogyanya diikut sertakan dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikannya. Kemudian penugasan peserta didik dalam melaksanakan program mutu dan keselamatan pasien diatur bersama antara pengelola pendidikan, pengelola mutu, keselamatan pasien, serta kepala unitnya. Kemudian rumah sakit dapat membuktikan bahwa adanya peserta didik tidak menurunkan mutu pelayanan dan tidak membahayakan keselamatan pasien. Berupa apa? Dengan cara melakukan survei kepuasan pasien atas pelayanan di rumah sakit yang harus memasukkan unsur kepuasan dan keterlibatan peserta didik. Silahkan menggunakan survei kepuasan pasien yang biasa Bapak dan Ibu edarkan, tetapi tinggal ditambah pertanyaan tentang kepuasan pasien terkait adanya peserta didik. Apakah Bapak dan Ibu terganggu dengan adanya peserta didik di rumah sakit ini? Atau pertanyaan yang serupa seperti itu. Nah, kita juga akan bicara tadi agak kelewat ya, akan bicara tentang Komite Koordinasi Pendidikan. Komite Koordinasi Pendidikan, Bapak dan Ibu, adalah sebuah unit fungsional. Unit fungsional yang dibentuk oleh direktur atau kepala pendidikan rumah sakit pendidikan utama bersama dengan pimpinan institusi pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur atau kepala rumah sakit pendidikan serta melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, wadah Komite Koordinasi Pendidikan itu harus terdiri dari unsur rumah sakit pendidikan dan juga unsur institusi pendidikan. Jadi yang ngopeni peserta didik bukan cuma rumah sakitnya saja, tapi juga institusi pendidikannya. Dalam secara struktur biasanya dibuat ketuanya itu berasal dari rumah sakit pendidikan utama, kemudian institusi pendidikannya menjadi perwakilannya jadi wakil ketua. Kemudian, harus ada sekretariatnya di rumah sakit pendidikan utama. Jadi tidak boleh goib ya, tapi Komkordik harus ada sekretariatnya di rumah sakit. Kemudian ada program kerjanya dan dilakukan perencanaan dan evaluasi. Kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan di komite seperti kelengkapan proses pendidikan, mempersiapkan alat bantu belajar, ruangan, pengaturan jadwal, dan proses administrasi pendidikan yang sesuai dengan PPK 1 dan 2 tadi. Selanjutnya ini tugas Komkordik, Bapak dan Ibu. Tugas Komkordik ini mulai dari memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik sampai dengan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur atau kepada kepala rumah sakit. Nah, kemudian terakhir kita bicara tentang pengendalian mutu pendidikan di rumah sakit pendidikan. Bahwa siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian mutu pendidikan? Tentu saja keduanya, direktur dari rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi pendidikannya. Nah, pengendalian mutu dilakukan secara internal dengan cara melakukan pemenuhan standar-standar rumah sakit pendidikan ataupun secara eksternal dengan cara melakukan proses akreditasi. Di PPK 6 ada agak banyak yang harus dinilai. Yang pertama adalah adanya ketetapan unit yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan pendidikan klinis. Tadi kalau rumah sakit pendidikan utama ada penetapan Komkordiknya. Kemudian yang kedua, rumah sakit menetapkan program orientasi. Program orientasi tadi saya ulang lagi ya, ada 4 komponen. Pertama orientasi mutu, orientasi PPI atau pengendalian infeksi, orientasi terkait pengenalan obat dan juga sasaran keselamatan pasien. Kemudian ada bukti telah dilaksanakan, kegiatan orientasi tersebut. Jadi buktinya bisa berupa laporan kegiatan atau sertifikat orientasi. Kemudian, di PPK 6D itu diminta bukti keikutsertaan peserta didik dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian adanya rumah sakit telah memantau dan mengevaluasi bahwa pelaksanaan program pendidikan kesehatan tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi ada dokumennya, ada dokumen
pelaksanaan monitoring dan evaluasinya, dan yang terakhir, rumah sakit telah melaksanakan survei mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Nanti dokumen buktinya adalah hasil survei kepuasan pasien sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah cukup panjang saya bercerita tentang pendidikan dalam pelayanan klinis. Nah, tadi pagi saya di parkiran tuh ketemu sama Pak Prabowo. Kata Pak Prabowo, "Dokter Esti, coba nanti ditanyakan kembali kepada peserta sosialisasi." Nah, apa sajakah syarat rumah sakit dapat melaksanakan program pendidikan dalam pelayanan kesehatan? Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang bisa bantu saya mereview? Sebutkan beberapa syarat rumah sakit dapat melaksanakan program pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Tadi ada cukup banyak, tapi Bapak Ibu kalau bisa menyebutkan semuanya sangat baik. Kalau bisa menyebutkan beberapa cukup baik. Mungkin kalau ketemunya sama Pak Jokowi tadi pagi yang ditanya adalah macam-macam, sebutkan macam-macam nama ikan. Nah, dia ketemu sama Pak Prabowo ini yang ditanya, yuk boleh. Ada cukup banyak sekali peserta pada pagi hari ini. Yang rumah sakitnya mungkin sudah menjadi rumah sakit pendidikan, monggo. Ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan ini? Kira-kira siapa Ibu Diana? Ya, silakan. Ya, ya dok, ya. Gimana Ya Bapak dok, Ibu? jadi materi aja. Ya, mungkin nanti di ini aja kali ya dok ya. Bisa lanjut dulu dok, ya kita Oke. langsung gitu. Ya, jadi untuk mereview saja terkait beberapa syarat rumah sakit dapat melaksanakan program pendidikan Bapak dan Ibu, di antaranya adalah adanya penetapan dari Kementerian Kesehatan, kemudian adanya perjanjian kerjasama dan juga adanya persetujuan pemilik. Oke, bunga anggrek, bunga yang menarik, makin indah dirangkai dengan mawar dan yasmin. Jika pendidikan kesehatan terlaksana dengan baik, mutu dan keselamatan pasien lebih terjamin. Bikin rujak pakai Cakep. bengkoang, ditambah mentimun menjadi acar. Walaupun hari semakin siang, saya lihat semangat belajar semakin terpancar. Ya, ya. Mungkin Cakep. demikian Ibu Diana, monggo kalau kita mau melanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, baik dok. Terima kasih banyak dok atas pemaparan dokter Esti yang sangat komprehensif ya dok ya. Sangat menarik yang ditutup dengan pantun ya. Jadi barusan kita sudah mendengarkan pemaparan beliau terkait bab PPK ya. Jadi di bab PPK ini ada 6 standar dan ada 23 resisten. Eh, dan juga memang semangat dok peserta kita pada siang hari ini walaupun sudah siang nih ini terbukti dengan banyak yang raise hand dok dan juga di chat ada banyak juga pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita akan coba menjawab. Lumayan kita punya waktu sekitar 40 menit untuk lumayan. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Nanti kalaupun tidak bisa terjawab, mungkin kami mohon bantuan dokter nanti akan kita kirimkan ya dok ya. Mohon Baik, bantuan untuk menjawab. baik. Siap. Kita mulai ya dok ya untuk Ya. penanya yang sudah raise hand dari rumah sakit dari Salom, Salom 444 silakan. Salom. Apakah monitor dengan kode 4822 Salom? 4B. 4B. Monitor Bapak Ibu. Kita lanjut nih dari IT RSUTI. IT RSUTI, silakan Bapak Ibu monitor. Dari Rumah Sakit Islam Brawijaya. RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya, silakan. Monitor Bapak Ibu dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya. Itu kan gue baru tahu padahal waktu itu udah di mata mau Nur terus ditelepon Bu Direktur itu apa sih potensi bro yang belum ikut dari ribuan tuh banyak. IV, mungkin sambil menunggu saya bacakan dulu yang di chat ya dok. Ini ada dari RSUD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya. Ya, lumayan panjang juga nih, ada 2 pertanyaan nih dok. Kami masih dalam persiapan pelayanan CT scan, namun melihat kasus cedera kepala, post dan stroke, kami belum bisa melayan pemeriksaan CT scan dan kami harus menuju ke rumah sakit provinsi
dengan jarak tempuh cukup jauh, sekitar 250 km dengan waktu tempuh 3 sampai 4 jam. Kami melewati satu rumah sakit kabupaten yang lumayan cukup dekat dengan rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan, dan mereka bisa melayani CT scan. Pertanyaan kami, apakah bisa pembuatan MOU ke Rumah Sakit Kabupaten sebelah hanya untuk melakukan CT scan saja? Oh, baik. Terima kasih, Namun Ibu pasien Diana. dikembalikan rumah sakit. Sepertinya ini pertanyaannya tidak terkait dengan PPK, tapi nggak apa-apa, saya akan jawab. Itu Iya, boleh iya, jawabannya susah. ya. Jadi itu Iya, jawabannya iya. boleh dengan melakukan perjanjian kerjasama parsial di bidang pemeriksaan penunjang. Silahkan di bidang pemeriksaan penunjang bisa dilakukan hanya laboratorium saja atau radiologi umum saja atau CT scan semuanya. Boleh. PKS-nya antara rumah sakit ditandatangani oleh pimpinan atau direktur rumah sakit masing-masing dan di belakangnya ada lampiran tarif dari rumah sakit yang akan kita tuju untuk pemeriksaan penunjang. Tetapi yang harus diingat terkait dengan keselamatan pasien, karena tadi melibatkan jarak yang jauh ya, apalagi perjalanannya 3 sampai 4 jam, sehingga jangan sampai kita kirim pemeriksaan parsial, pasiennya sudah berangkat ke rumah sakit sana 3 jam, ternyata hasil CT scan-nya juga kurang bagus perdarahan. Kemudian akhirnya balik lagi ke rumah sakit kita butuh waktu 3 jam lagi. Dan ternyata di rumah sakit kita juga ternyata tidak ada sejawat bedah saraf dan tidak bisa dilakukan kraniotomi gitu sepertinya. Nah, jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kita harus lihat dulu keamanan pasien, apakah memang pasien akan Yang kita kirim bawah-bawah aja, untuk Bang, sampai rujuk dibuka penuh aja. atau enggak. Mungkin seperti itu. Mbak Pipit. Terima kasih dok. Ini itu terkait materi yang sebelumnya. Iya, Ini ada dari Ibu Lis Priadi, PTS PMN. Ini bertanya, Ibu Esti, saya dari Rumah Sakit Sri Pamela. Jika di rumah sakit ada mahasiswa gizi berpraktek, SMK Kesehatan dan dokter internship, apakah harus menerapkan standar PPK? oke. Silakan, dokter. Nah, ini dua pertanyaan yang berbeda karena melibatkan dua peserta didik yang berbeda. Yang pertama adalah tadi levelnya SMK Kesehatan ya, kalau saya tadi tidak salah. Kita kembali dulu bahwa proses pendidikan itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tingkat lanjut. Nah, sedangkan yang dibahas di PPK ini adalah pendidikan tenaga kesehatan yang tingkat lanjut. Jadi di level D3 atau S1 atau profesi demikian ya. Jadi kalau masih levelnya adalah pendidikan menengah, misalnya tadi untuk peserta PKL dari SMK itu tidak dikenakan bab PPK. Kemudian terkait dengan internship. Nah, kita juga harus ingat bahwa dokter internship itu bukan dokter peserta didik. Dokter internship ya memang dokter yang sudah memiliki profesi dokter. Nah, kalau untuk dokter yang internship itu kita bisa buka kembali di regulasinya adalah PMK 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan program internship. Nah, jadi kalau rumah sakit ditempati sebagai wahananya rekan-rekan dokter internship itu juga tidak termasuk dalam yang akan dinilai di bab PPK. Jadi itu bisa TDD karena dokter internship itu bukan peserta didik. Mungkin itu jawabannya. Iya, terima kasih Dokter Esti, cukup jelas. Izin dok, kita kembali ke penanya yang resen ya dok ya. Ini ada Dokter Silakan. Sri Henning R, spesialis THT. Silakan Dokter Sri, monitor dok. Ya, monitor Bu. Ya, Terima silakan kasih. menyampaikan pertanyaan Terima kasih secara soalnya. singkat dan jelas ya. Silakan dok. Gue belum dijak belum jelas Mohon izin gimana? Dokter Desi, ini tadi kan penjelasannya tentang pendidikan dokter gigi ya. Bagaimana kalau dengan tenaga kesehatan lain? Apakah rumah sakit juga harus menyiapkan sama persis seperti kalau kita mau mendidik dokter, jadi dosennya harus punya sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di yang PPK satunya itu kan harus ada persetujuan pemilik rumah sakit. Apabila persetujuannya cukup di tingkat direktur rumah sakit saja, apakah bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, ketika kita bicara tentang standar pendidikan dalam profesi dalam profesi kesehatan ini, bahwa
rumah sakit pendidikan itu bukan hanya bicara tentang dokter dan dokter gigi atau spesialis ya, tetapi juga termasuk dengan tenaga kesehatan lain. Jadi untuk rumah sakit yang memang juga menerima peserta didik dari keperawatan, dari kebidanan, dari gizi, itu juga harus mempersiapkan diri untuk melakukan standarisasi. Kenapa? Karena tujuan kita adalah pelayanan yang aman bagi pasien dan juga proses pendidikan yang aman bagi peserta didik. Jadi harus distandarisasi menjadi rumah sakit pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tadi langkahnya salah satu persiapannya adalah dengan cara persetujuan dari pemilik. Kenapa harus pemilik? Karena dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dari pemilik. Pemilik jangan sampai tidak tahu bahwa di rumah sakitnya itu ada proses pendidikan. Jadi pemilik akan ikut mengawal proses pendidikan yang terjadi di rumah sakit. Kalau tadi di level direktur, direktur rumah sakit yang akan melakukan perjanjian kerjasama. Tetapi persetujuan harus di level pemilik. Baik itu level pemilik di PT misalnya kalau rumah sakit swasta, atau ketua yayasan kalau rumah sakit yayasan, atau kalau RSUD bisa wali kota, bisa bupati atau gubernur dan lain sebagainya. Jadi memang persetujuan harus dari pemilik. Tapi kalau tanda tangan PKS nanti direktur rumah sakit. Demikian mungkin dokter. Terima kasih banyak Ibu. Baik. Cukup jelas ya, Dok. Yes, cukup. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Ibu. Kita lanjut ya, Dok. Penanya selanjutnya yaitu Ibu Aifi Damayanti. Ini tuh Ibu Aifi Damayanti. Oh, Mungkin sambil menunggu kita lanjut di pertanyaan di chat dulu ya, Dok ya. Kayaknya ada yang Kebanyakan bocor nih dari- Bu suaranya. beda Bu. Dulu nggak pernah ikutan gitu. Udah. Oh, ini dari Ibu Mariam Ulfa dari Rumah Sakit Sentosa Bogor menanyakan bahwa untuk Pokja PPK ini rumah sakit kami merupakan rumah sakit swasta yang menerima praktek lapangan untuk akademi keperawatan di Lab Bogor dan juga ITB untuk bagian gizi. Tapi tidak ada peserta didik kedokteran. Kami juga memiliki lembaga diklat terakreditasi Kemkes. Tapi kami bukan rumah sakit pendidikan yang sudah ditetapkan di Kemkes. Apakah kami tetap dapat disebut rumah sakit pendidikan dan apakah kami tetap harus memenuhi dokumen dari Pokja PPK saat akreditasi? Mohon arahannya. Ya, baik, terima kasih. Faktanya saat ini rumah sakit tempat Ibu bekerja sudah menerima peserta didik, baik itu dari keperawatan atau dari gizi tadi ya. Sudah sangat baik juga rumah sakitnya sudah punya lembaga diklat terakreditasi. Tetapi kita kembali lagi ke regulasi yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk rumah sakit yang memiliki peserta didik baik dari FK, FKG itu memang nantinya semuanya akan distandarisasi untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Dalam proses itu secara paralel silakan rumah sakit mempersiapkan diri mulai dari tadi ada persetujuan pemiliknya, melengkapi sarana dan prasarana, membuat perjanjian kerjasama karena pasti dengan akpernya atau dengan tadi institusi pendidikan dari gizi kan ada PKS ya kan. Nah di PKS itu juga harus tertuang syarat-syaratnya kan. Jadi jangan nanti kita menjadi salah di peserta didik, tetapi proses-proses yang lain itu tidak bisa dinilai dengan optimal. Jadi silahkan secara paralel mempersiapkan rumah sakit menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi nomor satu jangan lupa harus ada persetujuan dari pemilik dulu. Seperti itu. Terima kasih Dok penjelasannya. Kita lanjut dulu ya Dok yang di chat karena yang resnya ini belum ada yang respon sih ya. Ada. Oh ya, ini ada dari Rumah Sakit Jiwa Profesi Jabar. Silakan. Bapak Ibu dari RSUD. Ya. Ya baik. Izin apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Ibu? Terdengar Ibu, terdengar jelas Ibu. Silakan. Terima kasih sebelumnya kesempatannya Dr. Esti. Perkenalkan, saya Dr. Bianda. Kebetulan saya menjadi ketua tim koordinasi di Rumah Sakit Jiwa. Izin bertanya Dok, untuk syarat sertifikat profesi berkelanjutan itu seperti apa ya? Karena kalau tadi kan untuk sertifikat sektor yang CI itu sudah ada ya Dok ya. Namun untuk yang profesi berkelanjutan itu pertanyaan pertama Dok.
Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana statusnya untuk residen yang memang di RSJ itu di proses belajarnya merupakan di rumah sakit ini, karena mereka di SIP-nya di rumah sakit Hasan Sadikin loh. Jadi tidak menggunakan SIP lagi. Nah, untuk seperti itu bagaimana? Oke. Memang harus dibuatkan juga SIP-nya untuk di RSJ atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Dokter Dinda. Berarti rumah sakitnya Rumah Sakit Pendidikan Satelit, benar dokter? Betul. Atau afiliasi? Afiliasi ya. Afiliasi ya. Baik, terima kasih. Pertama untuk pendidikan dokter klinis tadi ya, memang ada syaratnya adalah clinical instructor tadi, apa jadi preceptor atau CI, pelatihannya seperti itu. Ada juga profesi berkelanjutan. Kalau sertifikat profesi berkelanjutan ini datangnya dari ranah medis, Dok, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di ranah medis. Jadi dosennya, dokternya kan, dosennya ini kan nanti kan juga sebagai staf medis. Dia kan mengikuti Pekan Ilmiah Nasional, mengikuti acara-acara ilmiah tahunan dari organisasi profesinya, kemudian mungkin ada penerbitan jurnal dan lain sebagainya, penelitian. Nah, itu dari dunia pendidikan. Nah, jadi sertifikat profesi berkelanjutan itu nanti kalau memang dari dosen klinisnya sudah punya, itu nanti kita minta dari tim kordiknya atau dari komkordiknya untuk masuk ke file kepegawaian di Diklat. Seperti itu, dokter. Kemudian kalau untuk SIP, nah memang menjadi agak serba salah karena kalau kita bicara standar, itu memang standarnya harusnya ada SIP-nya di rumah sakit selama peserta didik tersebut stase di situ. Tadi kan syaratnya ada STR-nya dan lain sebagainya. Memang kalau di standar itu harus dilengkapi, dokter. Baik dok, izin dok pertanyaan yang sebelumnya dok, untuk yang Ya. profesi berkelanjutan itu apakah harus ada syarat seminarnya seperti apa, di bidang apa, atau bebas apapun yang penting di bidang psikiatri gitu dok? Iya, itu bebas ya dok ya. Itu bebas, yang penting memang di ranah ranahnya psikiatri karena memang ini bidang psikiatri ya. Itu kan pendidikan berkelanjutannya dia macam-macam bentuknya, silahkan aja. Bisa dan tidak ada sampai sekarang yang saya tahu ini belum ada regulasi yang mengatur apakah harus setahun sekali, apakah 6 bulan sekali harus diupdate, itu nggak ada. Tapi tetap diminta adanya sertifikat profesi berkelanjutan ini. Untuk membuktikan aja dok bahwa dosennya tuh juga update pada ilmu-ilmu terbaru. Oh baik dok. Baik, untuk pertanyaan kedua berarti tadi memang harus ada SIP-nya ya dok ya, di RSJ-nya juga Iya, ya? betul. Ya. Baik, itu saja dokter. Terima kasih dok. Baik, sama. Terima kasih dok. Izin kita lanjut ya dok ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Herlina dari Rumah Sakit Umi. Silakan Ibu Herlina menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Ibu Herlina monitor Bu. Ibu Herlina. Ini bagaimana nih? Kita lanjut yang di chat dulu ya dok ya. Ini ada dari Ibu Nur Hamidah yang menanyakan untuk menjadikan rumah sakit pendidikan berapa rasio ya antara peserta didik dengan staf pendidik di rumah sakit dan apa syarat menjadi staf pendidik? Baik. Dok, pertanyaannya. Silakan dok. Baik, kalau kita bicara rasio saat ini memang kalau yang ditetapkan sama regulasi itu yang pertama kalau rasio profesi dokter itu 1:5. Kalau profesi keperawatan atau nakes lain 1:7. Atau kalau profesi spesialis peserta didik dengan pendidik klinisnya itu 1:3. Yang memang saat ini ada seperti itu. Tetapi tentu saja kebijakan penetapan rasio pendidik dengan peserta didik ini bisa dinamis tergantung jumlah peserta didik dan juga pendidik klinis yang ada di rumah sakit. Misalnya cara perhitungan manualnya, misalnya tidak berdasarkan rasio yang ada, misalnya jumlah peserta didik dalam satu periode rotasi itu ada 20 peserta didik. Kemudian pendidik klinisnya kebetulan ada banyak, ada 10, maka rasionya bisa 1:2, seperti itu. Tapi kalau yang secara sudah diatur sama regulasi, tadi sudah jelas. Kalau profesi dokter itu 1:5, kalau keperawatan 1:7, kalau spesialis 1:3. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih dok.
Kalau masih punya waktu ya dok ya, sekitar Ya. 20 menit lagi. Lanjut, ini ada juga yang raise hand Oh, tadi ini ada satu lagi ya, dari- syarat, ada pertanyaan syarat dokter pendidik klinis ya? Kalau saya nggak salah. Iya dok. Apa syaratnya? Iya. Satu lagi dok. Satu lagi tadi syarat dokter pendidik klinis itu memang ada syaratnya, diantaranya masa bekerja, profesinya, dan juga keminatannya. Diantaranya beberapa itu. Gitu. Dan memang sudah mengikuti pelatihan CI, pelatihan clinical instructor. Nah, pelatihan CI atau pelatihan pekerti atau preceptor itu biasanya kan dilakukan sama institusi pendidikannya. Nah, jadi silahkan dalam satu kelas bisa dibuat kelas preceptor atau clinical instructor-nya, CI-nya, dan jadi semuanya tersertifikasi nanti. Cukup jelas ya Bu Nur Hamidah. Kita lanjut lagi dok. Ini ada sudah Ya. raise hand juga dari Rumah Sakit Diponegoro 21. Silakan Ibu dari rumah. Ya. Silakan. Siang, dokter. Ya, selamat siang dokter. Mohon Selamat maaf siang. yang kami Siang. tanyakan yang pertama, jika di rumah sakit kami itu yang diterima peserta didiknya itu hanya perawat saja, apakah rumah sakit kami perlu mengajukan juga ke Kemenkes sebagai rumah sakit pendidikan? Untuk yang kedua, untuk yang di PPK 2 itu kan peserta didik harus melampirkan seperti ijazah, STR, SIP, dan lain sebagainya dok. Akan tetapi di rumah sakit kami yang diterima itu kan mahasiswa perawat. Nah, itu nanti untuk dokumen tersebut yang perlu dikumpulkan, apakah hanya ijazah terakhir peserta didik atau digantikan dengan apa nih dok? Terus untuk yang ketiga, di PPK 6, bukti keikutsertaan peserta didik dalam program PMKP itu apakah bisa dalam bentuk form? Nanti dari peserta didik itu tinggal mengisi saja dok, ataukah ada format-format tertentu yang sudah dibakukan atau tidak? Formnya Seperti itu form. dok. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya mau tanya dulu, formnya form apa? Misalnya yang disiapkan di rumah Ya. sakit? Jadi itu dari kami buat form sendiri dok. Nanti jadi kayak tinggal itu ada dari dilihat dari penggunaan APD, cuci tangannya, yang terkait dengan PMKP-nya. Setelah itu nanti dari CI kami itu memonitoring selama pelaksanaan di lapangan itu dilakukan secara benar atau tidak. Jadi itu nanti tinggal diisi aja seperti itu. Apakah itu sudah benar atau belum gitu? Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus semuanya nih, Ibu. Tiga-tiganya pertanyaannya. Yang pertama, tadi di rumah sakit Ibu kan menerima peserta didik keperawatan ya. Maka sebenarnya dengan rumah sakit Ibu sudah menerima peserta didik keperawatan, maka sudah akan dinilai bab PPK dalam standar akreditasi Kemenkes. Nah, kembali lagi dalamnya standar akreditasi PPK tadi itu adalah kalau rumah sakitnya adalah rumah sakit tempat ada pendidikan, maka dia sebaiknya ada penetapan Kemenkesnya. Silakan bersiap untuk itu. Kenapa? Karena tadi kita menuju ke standarisasi rumah sakit pendidikan. Nah, bahwa pada akhirnya tujuan kita adalah menyelenggarakan pelayanan yang aman bagi pasien dan juga pendidikan yang aman bagi peserta didik. Nah, jadi silahkan secara paralel mulai saat ini bisa disiapkan syarat-syaratnya dengan persetujuan dari pemiliknya. Pemiliknya itu harus tahu bahwa rumah sakitnya menjadi rumah sakit tempat pendidikan peserta didik keperawatan. Itu nomor satu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang syarat tadi ada STR, ada SIP, ada ijazah, yaitu tentunya untuk profesi dokter ya. Kalau memang masih peserta didik yang baru ada ijazahnya saja ya tidak apa-apa. Kalau yang belum ada ya nggak apa-apa. Tapi secara regulasi memang dia tidak punya ya. Seperti itu. Yang kedua adalah tentang mutu. Nah, kalau kita bicara tentang mutu di pendidikan profesi pendidikan dan pendidikan dalam bab ini, itu yang pertama kita bisa libatkan mereka dalam program-program PMKP yang ada di rumah sakit. Betul tadi, misalnya salah satu programnya kan adalah pemantauan kepatuhan. Pemantauan kepatuhan yang paling mudah, pemantauan kepatuhan cuci tangan, pemantauan kepatuhan
penggunaan APD ya. Tetapi kalau misalnya si I-nya yang memberi penilaian langsung, takutnya nanti tidak sampai kepada tim mutu. Jadi karena pelaksanaan mutu ini komprehensif, jadi tetap harus dilaporkan kepada tim mutunya bahwa ini kami sekarang sudah ada peserta didik. Kalau memang secara terpisah si I-nya atau lembaga diklatnya atau komkordiknya mau membuat sendiri agregasi data mutu peserta didik boleh, tetapi jangan lupa untuk disampaikan kepada komite PMKP di rumah sakit, sehingga datanya nanti ikut teranalisis. Karena kalau datanya hanya dikumpulkan dari Komkordik saja, tidak sampai ke komite mutu, nanti datanya tersisih, nggak ikut terhitung. Seperti itu. Mohon maaf dokter, berarti Ya, terkait dengan bukti tadi itu harus diketahui oleh tim mutu, terus nanti dari mutu membuat analisis seperti itu nih. betul. Karena kan setiap bulan kan komite mutu ada indikator-indikator mutu yang harus dilengkapi kan. Jadi di rumah sakit ada indikator mutu nasional, ada indikator mutu prioritas rumah sakit, ada indikator mutu prioritas unit. Nah, kalau kita bicara tadi kepatuhan cuci tangan sama kepatuhan penggunaan APD kan adanya di indikator mutu nasional yang harus disubmit tuh ke webnya Mutu Fasiankes sebelum tanggal 5 atau tanggal 7 gitu kalau saya nggak salah. Nah, data itu jangan lupa kita laporkan sehingga ikut serta dianalisis. Jadi yang menganalisis itu nanti tim mutu. Jadi nanti silahkan dari Komkordiknya dapat meminta laporan PMKP terkait dengan adanya peserta didik. Seperti itu. Begitu. Mohon maaf dok, kalau Ya, untuk formnya itu nanti diketahui hanya si I-nya saja atau juga diketahui oleh komite mutu ya dok, untuk ya. tanda tangan di formnya itu baiknya. Nah, kalau bentuknya adalah menggunakan form, berarti kan kita menggunakan LPD ya, laporan pengumpulan data. Kalau dengan menggunakan lembar pengumpulan data, itu nanti CI-nya kemudian dapat mensubmit eh ditandatangani oleh CI-nya kemudian dikirim kepada komite PMKP. Jadi memang yang mengumpulkan datanya itu saja yang tanda tangan di situ. Agar nanti selanjutnya tinggal dikelola. Jangan lupa kalau kita masuk ke data indikator mutu itu kan ada profil indikatornya. Sehingga data mutu tadi kepatuhan cuci tangan dan juga kepatuhan penggunaan APD harus dalam dimensi profil indikator yang sama dengan yang dihitung sama tim mutu seperti itu. Tim mutu, baik baik. Baik. Dok, Jadi maaf. harus kolaborasi terus sama tim mutunya. Oh ya, baik dok, terima kasih. Dok, maaf kembali yang pertanyaan pertama tadi. Kami kan sudah ada persetujuan pemilik. Ya, Nah, berarti nanti kan kita tinggal melangkah pengajuan ke Kemenkes ya. boleh. Iya, Oh ya, betul. ya untuk langkah-langkah tersebut mau apa pengajuan ke Kemenkes itu bagaimana gitu dok? Oke, itu nanti setelah persyaratannya dipenuhi, maka nanti mengirimkan kepada Kementerian Kesehatan yang memang membidangi penetapan rumah sakit pendidikan. Kemudian nanti dari Kementerian Kesehatan akan melakukan visitasi. Tentu saja ada borang-borangnya ya, sama seperti akreditasi rumah sakit, ada borang-borang sarana prasarana, SDM dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu semua terpenuhi, nanti setelah visitasi akan ada rekomendasi apakah bisa ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan atau tidak. Nanti kalau Bapak jadi rumah sakit pendidikan juga kan sudah juga boleh untuk institusi pendidikan. Bu, sekarang di rumah sakitnya menerima mahasiswa perawat ada perjanjian kerjasamanya kan? Ada dok, Antara direktur sudah dengan ada. institusi pendidikan ya. Berarti itu Iya. sebenarnya sudah Iya. berjalan dengan baik sampai saat ini. Tinggal secara paralel kita sempurnakan. Oh seperti itu. Ya, ya. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima Masih kasih dok. boleh bertanya? Oh ya, dari mana Ibu? Silakan Ibu. J, saya Dr. Sirahayu MKes Wiskwa. Ya, Saat ini mewakili dari Rumah Sakit Semen Gresik. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kalau rumah sakit belum ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, nanti pada saat standar akreditasi ini, tapi sudah menerima peserta didik Ibu, apakah juga dinilai untuk PPK-nya ini? Itu pertanyaan pertama. Boleh diulangi dokter? Mohon maaf. Kalau rumah sakit
Kami belum ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, tetapi sudah menerima peserta didik keperawatan. Apakah juga tetap dinilai untuk standar PPK ini? Itu pertanyaan pertama. Baik. Pertanyaan kedua, untuk kompetensi pendidik yang diakui, ya. Jadi kami menetapkan memang bahwa kalau yang di standar akreditasi rumah sakit nanti kan ada pelatihan pekerti, ada pelatihan AA kan begitu ya. Tetapi untuk yang belum, apakah cukup dengan pelatihan pesertorship atau pelatihan instruktur klinik atau pelatihan kan itu masing-masing jenjang program studi beda-beda. Nah, Betul. kaitannya apa? Untuk keperawatan itu di dalam jenjang karir keperawatan di rumah sakit itu untuk yang PK2 itu kan ada poin dia sudah mampu untuk preceptorship untuk di nomor 18 kalau saya tidak salah ingat ya Ibu ya di jenjang karir keperawatan yang memang diatur Permenkes. Apakah itu cukup bahwa perawat di rumah sakit dengan jenjang karir keperawatan PK2 itu sudah bisa menjadi pembimbing untuk yang seperti itu, ya. Oke, itu pertanyaan kedua Ibu ya. Pertanyaan ketiga, untuk survei kepuasan pelanggan tadi, itu sebetulnya poin-poin apa saja yang diwajibkan agar bisa mencerminkan bahwa dengan adanya pelayanan, dengan adanya peserta didik yang dilibatkan dalam pelayanan untuk mencapai kompetensi tertentu, itu satu tidak mengganggu keselamatan dan mutu dan keselamatan pasien. Kan itu intinya Ibu ya. Nah, itu sebetulnya poin apa saja yang harus kita ikutkan dalam survei tentunya harus sesuai dengan Permen RB, Permenkes yang ditetapkan. Itu nanti akan kita munculkan sebagai peserta didik. Misalnya ada dokter muda ya sendiri, ada keperawatan sendiri. Dan poin-poin apa saja yang harus dimunculkan dalam survei kepuasan pelanggan. Terima kasih Ibu Dr. Esti. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali. Dokter, mohon izin, kalau rumah sakit sudah menerima peserta didik, maka memang bab PPK ini nanti harus kita nilai, Dok. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kompetensi pendidik, terutama di bagian keperawatan ya, Keperawatan. bahwa memang kalau di keperawatan ini memang jenjang karir keperawatannya ini mungkin tidak sama dengan pendidikan yang lain. Maka itu pun juga harus dipenuhi, mulai dari tadi ya, preceptorship dan lain sebagainya itu semuanya harus ada harus ada pendidik klinis yang memang memenuhi standar itu baru bisa melakukan proses pendidikan. Mungkin itu terutama kalau di bidang keperawatan. Kemudian yang sangat menarik ini pertanyaan yang ketiga adalah tentang mutu peserta didik terkait dengan survei yang akan kita lakukan. Sebenarnya pada prinsipnya survei yang kita buat harus bisa membuktikan bahwa adanya peserta didik di rumah sakit tidak mempengaruhi proses keselamatan pasien di rumah sakit dalam proses pemberian pelayanan kesehatan dan juga memberikan pelayanan yang aman bagi peserta didik. Jadi bisa juga selain survei dari Permenpan dan lain sebagainya bisa kita lengkapi dengan komparasi. Apakah pada saat sebelum ada peserta didik dan setelah ada peserta didik, apakah tingkat kepuasan pasiennya menurun atau meningkat? Karena itu akan menjadi evaluasi bagi berlangsungnya proses pendidikan dalam pelayanan kesehatan ini. Kemudian dapat juga dikomparasi antara ruangan yang memang ada peserta didiknya atau tidak ada peserta didiknya. Jadi bukannya hanya ke poin-poin yang harus kita sampaikan dalam survei, tapi dalam proses analisa dari survei itu sendiri gitu. Jadi pada saat kita bisa kembangkan dari survei yang sudah ada itu komparasi antara sebelum ada peserta didik dengan setelah ada peserta didik atau antara ruangan yang ada peserta didik atau tidak ada peserta didik yang ujungnya endingnya adalah harus bisa membuktikan bahwa itu tadi adanya peserta didik tidak mempengaruhi mutu daripada pelayanan rumah sakit. Mungkin itu jawabannya Ibu. Ya,
Mungkin juga untuk komparasi tadi misalnya tidak ada insiden keselamatan Yang pasien yang uang. diakibatkan Betul. peserta didik. Nggih. Betul, saya setuju sekali, Bu. Kembali ke yang nomor 2, mohon maaf, Ya, saya perlu penegasan sedikit. Berarti kan karena untuk jenjang karir keperawatan perawat di rumah sakit itu kan untuk PK1, PK2 itu kan mereka sudah mempunyai tahapan, mempunyai tim tertentu ya untuk menilai. ya. Berarti kalau sudah mempunyai kemampuan preceptorship, minimal dia sudah bisa menjadi pembimbing klinik di ruangan. Begitu ya Ibu ya. Iya, itu bisa demikian. Karena kembali lagi, nanti kan penetapan PK itu di rumah sakit oleh siapa, Bu? Kan Oleh tim. bersama-sama dengan tim ya. Ya, Kemudian dengan tim, kemudian nanti juga ada ada SK-nya. SK-nya, ada komite keperawatan, Iya, yang ada betul. tim kredensialnya, ada tim etik Ya, di bawahnya di bawah komite keperawatan kan ada tim-timnya. Nah, ya ada itu memang support. harus bersinergi, terutama kalau ya itu tadi untuk proses penjenjangan karir keperawatan. Nah, tapi harus dibedakan yang mana proses pendidikan, yang mana memang proses struktural gitu, Bu ya. Kalau ini memang tentang jenjang karir keperawatan ya kita sesuaikan dengan yang memang ada. Kalau memang belum ada ya kita harus upayakan agar ada staf pendidikan klinis kita yang memenuhi kriteria itu semua untuk kita kirimkan Oke. pelatihan. Jadi dalam artian begini Ibu, karena pelatihan pesertorship itu kan satu tidak mudah, tidak tersedia setiap saat, maksudnya juga perlu biaya juga, sehingga eh, tentunya kalau memang kita akan jadikan penguji, kita akan membuat standar khusus lagi, tetapi untuk pembimbing di ruangan dengan tes tadi, dengan dia minimal PK2, kita sudah bisa eh, menetapkan bahwa mereka boleh melakukan atau menjadi pembimbing klinik. Begitu Ibu ya. Ya, saya setuju. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Ya, jelas ya. Bu Oke. Sri Rahayu. Oke, terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Dokter, izin dari Rumah Sakit Umi. Ya, ya, dari mana Ibu? Mungkin Saya maksudnya? ya, mungkin Saya ada dari yang silakan. Ini ada lagi ya. Ya, dari Rumah Sakit Umi Bogor, dokter izin bertanya. Oh iya, silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Dokter Esti atas paparannya. Kami dari Rumah Sakit Umi, pertanyaan yang pertama, sebelumnya kami sudah mendaftar sebagai Rumah Sakit Pendidikan, jadi kami baru punya akun dok, tapi belum berjalan untuk pelaksanaan peserta didik. Nah, berapa lama Rumah Sakit Pendidikan harus diakreditasi? Sudah berjalan berapa lama gitu ya dok, pertanyaan pertama. Lalu untuk akreditasi institusi pendidikan harus apa dok? Karena untuk fakultas kedokteran pun di kami itu baru berjalan, yang nantinya akan ditunjuk sebagai fakultas kedokteran. Lalu pertanyaan berikutnya, nanti untuk RKK pendidik klinis ini keluarnya tetap dari Komdik atau dari Komkordik dok? Lalu untuk syarat tim penilai kinerja nanti sebagai dosen pendidik klinis itu syaratnya harus apa dokter? Dan untuk rumah sakit tipe C itu bisa mendaftar sebagai rumah sakit pendidikan yang utama afiliasi atau satelit. Baik. Terima kasih dokter. Baik, saya tadi tidak tercatat semua pertanyaan, mungkin nanti bisa diingatkan kalau ada yang miss. Yang pertama tadi rumah sakit pendidikan, ini baik sekali ya, rumah sakitnya sedang dalam proses menjadi rumah sakit pendidikan dan sudah ada akunnya. Kalau berapa lama prosesnya, itu bisa dilihat di regulasi yang mengatur tentang rumah sakit pendidikan. Kemudian kalau yang dipersyaratkan adalah berapa lama rumah sakit itu sudah memberikan pelayanan, tidak ada batasan berapa lamanya. Hanya persyaratannya adalah rumah sakit yang memang melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dan memiliki jumlah pasien yang cukup untuk proses pendidikan dan mempunyai variasi kasus yang cukup untuk proses pendidikan. Itu sebenarnya yang diminta. Yang kedua, untuk syarat menjadi clinical instruktur tadi ya, atau menjadi dosen dokter pendidik klinis. Untuk menjadi dokter pendidik klinis itu
harus di-SK-kan sama direktur rumah sakit dan juga harus di-SK-kan oleh institusi pendidikan. Jadi harus dari kedua institusi itu yang memberikan penetapan. Kalau di rumah sakit, tentu saja nanti SPK RKK-nya bertambah selain sebagai staf medis di rumah sakit yang memberikan pelayanan, ada tambahan kewenangan sebagai pendidik klinis yang mempunyai uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda dengan tugas beliau sebagai staf medis. Kemudian syaratnya apa saja? Di antaranya syaratnya itu ada masa bekerja, ada keminatan, kemudian spesialisasinya dibutuhkan sesuai dengan profesi pendidikan yang akan berjalan di rumah sakit. Kemudian itu dia beberapa di antaranya. Kemudian kalau rumah sakitnya rumah sakit kelas C itu bisa menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi atau satelit. Kalau bukan rumah sakit khusus, nanti dia akan jadi rumah sakit satelit. Mungkin itu apa ya, ada yang kelewatan saya tadi pertanyaannya? Untuk syarat akreditasi institusi pendidikannya, dokter? Syarat akreditasi institusi pendidikannya, saya izin sedikit buka kembali slide saya. Baik, Dok. Oh, institusi pendidikan yang ditanya ya? Ya, betul, dokter. Kalau syarat institusi pendidikan, syaratnya adalah institusi pendidikannya sudah harus terakreditasi di antaranya itu. Dan memiliki perjanjian kerjasama dengan rumah sakit. Tidak ada minimal ABC-nya ya, dokter? Hasil akreditasinya maksudnya? Iya. Itu tidak ada minimal, tetapi itu menjadi privilege-nya daripada rumah sakit. Silakan rumah sakit buat ketentuan. Dia mau bekerja sama dengan institusi pendidikan dengan level akreditasi jenjang apa? Apakah hanya mau bekerja sama dengan institusi pendidikan yang akreditasinya unggul atau baik sekali atau baik, itu kewenangannya ada di tangannya rumah sakit pendidikan. Baik, terima kasih, dokter. Baik. Dari Rumah Sakit Islam, Dok. Mohon izin, Terima mungkin kasih. kita buka. Mohon waktunya sedikit ya, Dokter Tri. Dokter, ini dari RSI RPH Tulungagung. Oh iya, Terima kita buka kasih, untuk satu Dok. penanya lagi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin berhubung keterbatasan waktu. Mungkin kita buka untuk satu penanya lagi. Mohon kepada Bapak Ibu yang sudah resen agar menuliskan pertanyaan di chat. Nanti pertanyaan di chat nanti kami akan coba untuk menjawab. Mungkin mohon bantuannya ya Dok ya. Nanti bisa kami kirimkan pertanyaannya. Mungkin Dokter Hesti nanti mohon bantuannya ya Dok untuk Boleh, menjawab baik, pertanyaan. dengan senang hati. Iya, karena ini memang banyak waktu dan kita terbatas. Mungkin untuk satu penanya lagi tadi, Ibu dari mana Ibu? Silakan. Masih ada tadi yang. Iya, saya dari RSI RPH Tulungagung. Oh iya, silakan Ibu. Ya, ini mohon bertanya ya, Dokter. Ini kan di rumah sakit kami itu sudah pernah ada MOU untuk pendidikan mahasiswa perawat. Nah, karena suatu hal itu kita mau memutuskan MOU. Kira-kira untuk surat pemutusan MOU atau dokumen apa yang harus disiapkan? Terima kasih, Dokter. Sekarang masih ada proses pendidikannya tidak? Sudah tidak ada Sudah selama tidak 2 ada. tahun. Baik, yang pertama saya mau sampaikan dulu bahwa Ibu kan tadi menyampaikannya MOU. Kalau yang dibicarakan di standar itu kan perjanjian kerjasama atau PKS. Bahwa MOU dengan PKS ini sebenarnya mirip-mirip, tapi namanya MOU, Memorandum of Understanding, itu adalah nota kesepahaman. Jadi kalau bahasanya itu masih perjanjian awal. MOU harusnya nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama atau PKS. Nah tentu saja karena sekarang faktanya juga sudah tidak menerima sudah tidak menerima perjanjian kerjasama, tetapi MOU-nya masih berjalan ya sesuai dengan batasan waktunya, belum habis ya Bu ya? Sudah berakhir bulan 3 tahun 2025. Oh ya sudah, berarti sudah otomatis selesai, sudah dianggap selesai. Kalau memang untuk meyakinkan, silakan rumah sakit membuat surat keterangan saja bahwa saat ini rumah sakit tidak menerima peserta didik gitu. Tapi kalau terkait sama MOU-nya juga sudah selesai, ya sudah selesai. Apalagi PKS-nya juga sudah berakhir. Cuman mungkin selanjutnya memang MOU ini harus dilanjutkan sampai dengan tahap perjanjian kerjasama karena PKS itu isinya sudah lebih runut sesuai sama
regulasi yang tadi saya sebutkan di slide awal. Seperti itu. Kalau terkait untuk penilaiannya gimana, dokter? Penilaian apa? Penilaian akreditasi. Oh iya, kalau sudah tidak ada peserta didiknya, walaupun pernah ada, ya berarti itu sudah tidak bisa kita nilai lagi pada periode tersebut. Silakan nanti diberikan catatan saja kepada surveyornya bahwa itu akan jadi TDD. Berarti apakah perlu diadakan untuk surat pemutusan gitu? Tidak perlu, karena kan di secara PKS juga sudah selesai. Faktanya saat ini kan tidak ada peserta didik lagi. Oh iya gitu. Terima kasih dokter untuk informasinya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dengan berakhirnya naik dari rumah sakit OPH, mungkin berakhir pula sesi pemaparan materi dan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Dok atas pemaparan yang sangat luar biasa dan juga kepada Bapak Ibu peserta masih semangat walaupun sampai siang. Sebelum ditutup, mungkin saya tutup dengan sebuah pantun ya Dok ya, karena dokter tadi juga jalan-jalan ke Kota Melaka, membeli Cakep. cenderamata di pinggir jalan. Narasumber kita keren luar biasa. Tepuk tangan yuk, penuh penghargaan. Terima kasih Bapak dan Ibu, Terima sukses kasih banyak selalu. Dok. Ya. Baik.